suara saya. Iya, siapa Bukan dia? saya. Suara. Oke, baik. Loh, kamu kok- Kalau kamu, kalau kamu telepon polisi atau kamu kirim pesan suara begitu ya, kamu kirim voice note begitu ke kantor Mabes Ya. Polri, kamu bilang, saya nanti akan bikin mercon di sini. Terus? Biar saya ledakin itu, kata kamu misalnya begitu. Kamu kirim suara itu. Iya. Terus datang gegana ke rumahmu, menyiduk kamu Densus 88. Kenapa yang ditangkap kamu? Padahal yang sampai ke mereka suara kamu. Karena sumbernya dari saya. Nah, Saya yang bersuara. jadi suara kamu itu adalah merupakan pengejawantahan dari diri kamu, setuju? Betul. Nah, makanya begini. Firman itu adalah pengejawantahan dari dia yang memiliki firman itu. Makanya di ayat 14-nya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Coba di kalimat bagian tadi, firman itu telah menjadi manusia. Bagaimana Ya, prosesnya? di ayat 14-nya. Di ayat 14-nya. Ya, bagaimana prosesnya itu? Iya, Jelasin dong. dilahirkanlah Yesus. Dan Yesus itu merupakan firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Makanya disebut firman yang hidup. Berarti firman ini berbareng sama ludah kali ya, bisa jadi daging ya. Ya kalau yang berfirman kamu ya bersama dengan ludah, banjir, gerimis. Kebingungan kita. Kamu ini coba ya. Makanya Firman saya itu bilang kalau kamu nggak berhenti jadi Islam, kamu akan bingung selama-lamanya. Dengerin saya dulu. Ini ambigu kitab kamu. Kenapa saya Nggak bilang ambigu. gitu? Karena dari Kan sudah saya bilang, yang membuat itu ambigu karena kamu masih Islam. Dari penulisannya saja, ya, kamu ada berapa penulisan kitab kamu itu Kok bermacam-macam. lari kemana-mana, fokus dulu. Itu pun isinya berbeda-beda. Sarudin, fokus dulu. Kamu jangan bahas yang lain. Iya ini, makanya kan saya bilang firman itu bersama-sama. Oke, sekarang saya tanya, kata-kata kamu bersama-sama dengan kamu nggak? Iya. Oke. Tapi tetap berbeda dengan perkataan. Oke. Ya berbeda, setuju. Setuju. Perkataan kamu dengan kamu itu bisa dibedakan dan bisa juga disamakan. Gini, saya kasih contoh. Kalau kamu bilang sama misalnya presiden, kalau kamu katakan, presiden anjing lo, misalnya kamu bilang gitu kata presiden, itu kan kata-kata kamu keluar, betul? Ya betul. Nah, kata-kata kamu itu bisa nggak kamu dipenjara karena kata-kata kamu? Bisa. Nah, karena kata-kata kamu itu merupakan tenang. Karena kata-kata kamu itu merupakan pengejawantahan dari kamu, betul? Ya. Kenapa yang nggak dipenjarain kata-kata kamu saja? Kenapa kok kamunya yang dipenjarain? Oke, sudah? Saya. Kenapa di sini firman itu bersama-sama dengan dijawab dulu itu. Itu tadi loh. Kamu kirim pesan suara yang menghina kepala negara. Ya. Kamu katakan kepala negara itu misalnya seorang gembong koruptor, misalnya begitu. Kenapa polisi tidak menangkap memenjarakan suara kamu itu, rekaman suaramu itu yang ditangkap ini? Ini rekaman suaranya saya tangkap, saya masukin penjara. Kenapa kok kamunya yang ditangkap polisi? Karena suara saya tidak wujud fisik. Nah, begitu makanya. Karena suara kamu itu merupakan pengejawantahan dari kamu, cerminan dari kamu, dan kamu pemilik dari suara kamu itu. Dan sesungguhnya suara kamu itu adalah gambar daripada kamu sendiri. Setuju? Betul. Nah,
Kenapa kamu sulit memahami itu yang Yohanes 1 pasal yang 1 itu? Tapi ingat bahwa tidak semua suara itu saya. Ingat, Ya, saya bilang semua suara kamu. Yang saya bilang Iya. suara kamu, bukan suaranya kodok. Iya, makanya ini saya mau mencoba menjelaskan. Tidak semua suara itu saya. Jadi tidak semua suara yang masuk ke kantor polisi kemudian menangkap saya. Karena ada banyak perbedaan suara. Betul? Gimana ini orang ini malah bahas yang lain? Ya, Udah, sudahlah. jadi intinya begini. Oke, kamu percaya dengan Quran? Tenang, tenang. Sebentar, Kamu percaya dengan Quran? Enggak? Jangan tanya saya dulu. Di sini cara kamu mengalahkan orang kan begini memang. Kamu belum bisa jawab. Begini, biar kita nggak debat kusir. Tenang. Sarudin, Iya, biar kita nggak debat kusir. dengerin saya dulu. Biar kita nggak Dengerin debat saya kusir. dulu. Tenang. Biar kita nggak debat kusir. Kamu percaya nggak bahwa di dalam Al-Quran Isa itu adalah kalimatullah? Pertanyaan saya dulu terjawab, baru kamu Meninggal tanya. langsung dia ditanya. Itu memang bodoh. Orang Kristen mengimani. Terjeda. Nyalain kameramu. Nih, orang Kristen mengimani bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ada lagunya itu. Nah, sekarang saya tanya, tenang. Saya belum selesai. Safrudin, saya belum selesai. Kamu mengimani nggak bahwa Nabi Isa di dalam Al-Quran itu adalah kalimatullah? Nabiullah, bukan kalimatullah. Oke, kalau saya tunjukkan ayatnya bahwa Isa itu kalimatullah gimana? Tunjukin. Baik, ini orang Islam ini nggak pernah ngerti isi Al-Quran, teman-teman. Oke, baik ya. Itu ada di dalam Quran sebentar ya. Coba surat An-Nisa. Baca-baca aja langsung. Sesungguhnya Isa itu adalah ruhnya dan kalimatnya. Jadi Isa di dalam Al-Quran merupakan ruhullah dan kalimatnya. Isa itu adalah kalimatnya dan ruhnya. Sekarang saya tanya, gimana maksudnya Isa itu kalimatnya? Lafaz Arabnya dibaca. Lafaz Arabnya dibaca dulu. Kamu baru mau belajar. Gimana kamu mau diskusi di situ kamu belajar? Sebentar. Kamu kan langsung mengalih. Sebentar. Di dalam surat An-Nisa ayat kamu menjelaskan di dalam firman surat saja belum jelas. Baik, saya bacakan ayatnya ya. Ini surat An-Nisa ayat surat Ali Imran ayat 45. Ini ada banyak surat nih. Kemudian dalam hadis, di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1496 dari Anas bin Malik, sesungguhnya Isa itu adalah rohullah dan kalimatnya. Terus dalam Quran surat Ali Imran ayat 39. Quran surat Ali Imran ayat 45. Banyak sekali. Sesungguhnya Isa itu adalah firman-Nya dan rohnya dan kalimatnya. Banyak sekali nih. Yang mana yang mau kamu ini? Mau minta kamu bahas di sini? Kita perjelas ini dulu. Kita perjelas firman dulu. Ayo. Kamu kan tadi sudah saya tanya mengenai antara kamu dan kata-kata kamu. Kamu setuju bahwa kata-kata kamu itu cerminan dari diri kamu? Ya, persoalannya sekarang tiba-tiba dari kok bisa suara jadi orang gitu loh. Yang kemudian orang itu dianggap Tuhan sama kamu. Baik. Firman Allah di tempat kamu menjadi buku, bener nggak? Ditulis ya. Ya, jadi buku, betul nggak? Ya. Firman Allah menjadi buku, jadi Tuhan, betul? Ya. Oke. Jadi firman Allah jadi buku. Kenapa kamu bisa menerima firman Allah jadi buku sementara dalam Bible firman menjadi manusia kamu nggak bisa terima? Oh, kan ditulis, Bos. Ada suara ditulis, Bos. Kalau firman jadi Tuhan, makanya mati dia. Makanya dia mati. Tidak hidup. Jadi karena jadi buku.
banyak yang itu. Sampai sekarang Al-Quran masih tetap kami baca jadi panutan, bos. Sementara Ya, Tuhan hidup atau kamu mati yang dia? berasal dari Firman. Dia hidup atau mati? Firman jadi Tuhan. Kata-kata kemudian Oke, disembah. baik, jadi Tuhan. Oke, oke. Ketika kamu mendengar firman Allah, kamu taati nggak? Iya, betul. Oh, siapa yang Firman kamu Allah, taati, ya? Allah atau firmannya? Oke, Allah. yang kamu taati Allah atau firmannya? Allah. Firmannya tidak kamu taati. Nah, karena firman itu bersumber Pening dari dia. Allah, ya saya taati. Ya, jadi yang mana yang lebih kamu patuhi? Yang mana yang lebih kamu patuhi? Allah atau firmannya? Allah. Allah. Jadi Allah lebih Allah. kamu taati daripada firmannya. Allah, betul. Jadi kamu lebih patuh kepada Allah daripada firman Karena Allah. sebenarnya Tenang, saya tenang, bukan tenang, tenang. sebenarnya Tenang. Kamu lebih patuh Sebenarnya. kepada Allah atau firmannya? Allah. Jadi kamu lebih patuh kepada firman Allah daripada lebih patuh kepada Allah daripada firmannya. Patuh kepada Allah. Intinya Ya. saya Tidur patuh kamu pada di bawah Allah. sana. Ya, kamu tidur di bawah sana. Bayangkan, orang Muslim ditanya, kamu lebih patuh kepada siapa? Lebih patuh kepada Allah atau kepada firman Allah? Saya lebih patuh kepada Allah daripada kepada firmannya. Berarti kamu udah begini, kamu udah nggak waras lagi, udah nggak perlu lagi kamu diajak ngobrol. Gimana? Kamu lebih patuh ke siapa? Kamu lebih patuh kepada presiden apa omongannya presiden? Saya lebih patuh kepada presiden daripada kepada omongannya presiden. Makanya kalau ngomong sama orang muslim, teman-teman, siapin paramek. Aduh. Herman dengan mereka ini, teman-teman. Masa lebih patuh kepada Allah daripada kepada firman-Nya? Apa nggak sudah putus sarafnya? Coba, kamu lebih mendengarkan Edis apa lebih mendengarkan omongannya Edis? Mana yang lebih kamu dengarkan? Edisnya atau omongannya? Memang berat kamu sama mereka ini, teman-teman ya. Oke, Sultan. Memang ngeri ngomong sama mereka ini. Yuk, silakan Sultan. Ya, Ya, silakan nyalakan kamera. selamat malam, Des. Selamat malam, Bang. Muslim ya, Bang ya? Iya, masa kau lupa? Ya karena terlalu banyak, Bang, Muslim yang datang ke sini, Oh Bang. iya, betul-betul. Oke, Bang. Saya mau tanya nih, mau lanjutin yang tadi, Bang. Mana yang lebih ditaati dan dipatuhi oleh umat Muslim? Allah atau firman Allah? Gini, Des. Sebelum dilanjutkan, Des, kenapa dia diputus kayak gitu aja, Des? Saya tanya dulu, mana yang lebih ditakuti? Ya, ditakuti. Mana yang lebih ditaati oleh umat Islam? Allah atau firman-Nya? Ini sebelum saya jawab ya, Des ya. Kalau ada teman kami, saudara kita yang Muslim, sebelum dia selesai, janganlah diputus dulu. Saya sudah tanya berkali-kali kok. Kamu yang sabar lah. Yaudah, sekarang saya sabar nih sama kamu. Coba, mana yang lebih kamu patuhi? Allah atau firman-Nya? Jadi kalau kamu bertanya seperti itu, Dis, ya, mana yang kamu patuhi, Allah atau firman-Nya, gitu ya? Nah, firman itu Kan nggak firman bisa itu kan dijawab perintah. kan? Nah, itulah sih, Dis kalau orang Jawa tuh Tenang langsung dulu, Bang. motong. Saya sebelum kita ini coba dijawab dulu. Mana yang lebih dipatuhi oleh umat Islam? Allah atau firman-Nya? Iya, saya jawab. Kamu langsung motong. Kan saya jawab kan? Nah, tenang kamu ya. Mana yang dipatuhi Allah apa firman-Nya, gitu ya. Nah, kita mematuhi Allah. Jadi
Allah itu kan yang memerintahkan, sementara firman itu adalah perintahnya. Oke, jadi yang Jadi mana yang dipatuhi? perintah- Allah atau firman-Nya? Kita mematuhi Allah melalui perintahnya. Pertanyaan Paham, Des? saya, siapa yang dipatuhi? Allah atau firman-Nya? Tidak bisa bertanya seperti itu, Des. Karena antara Allah artinya Des, gini, Des. firman tenang. Artinya firman Allah itu sebenarnya merupakan pengejawantahan atau diri dari Allah itu sendiri, betul? tidak. Firman Terus itu firman kan, Allah itu siapa? firman itu kan ini. Firman ini gini loh, Dis. Misalkan Enggak, saya tanya, ketawa. firman Allah itu siapa kalau begitu? Kok kamu harus patuh kepadanya? kok harus patuh gimana? Oh, jadi kamu Gini, patuh Des. nggak kepada? Tenang. Jadi kamu Gini, patuh gini, gini, tunduk, gini. tenang, tenang. Kamu patuh Gini, tunduk nggak kepadanya? Kepada Udah, firman Allah itu? ini simpel aja, Des. Ini. Ini memang pening ngomong saya ini terus. kan edit ya. Dengar, tenang ya. Des. Kamu Des, patuh nggak coba sama biar- firmannya Allah? Des gini, Des. Sebelum saya jawab ini, coba kalau mau Mencret, kamu Maya. biasakan kalau ngajak diskusi itu, kamu dengar dulu. Misalkan Edis ini Edis ini. Kita nggak usah ngomong Tuhan dulu nih. Edis memerintahkan saya tenang dulu. Nah, itu kan ucapan Edis. Mana Oke, yang ucapan saya itu siapa? ikuti? Ucapan si Edis atau si Edisnya? Gitu Ya toh? sama. Ya, jadi yang saya ikuti dari Edis memerintahkan. Jadi antara Edis dengan ucapan itu berbeda, Edis. Jadi Berbeda. nggak bisa- Kalau gitu siapa mana itu yang ucapan bisa- saya itu? Ya kamu yang berucap perintah itu. Oke, kamu patuhnya sama firman Allah atau sama Allah? Ya kita patuh kepada Allah itu melalui firman-Nya, perintahnya. Misalkan. Oke, berarti misalkan. ketika kamu Nah, tunduk, saya berarti beri ketika contoh kamu ya, saya beri tunduk sama contoh ya. firman-Nya, kamu musyrik berarti? Bukan seperti itu, Dis. Kamu dengar dulu. Kata kamu firman-Nya bukan Allah. Ya firman bukan Allah lah. Oke, berarti firman-Nya Allah itu bukan Allah, berarti dia pribadi yang lain. Bukan pribadi loh, Dis. Kamu Oke, gimana ini? kalau begitu kamu patuh nggak kepada firman-Nya gini, itu? Dis, gini. Memang mumet mereka ini, mumet. Kamu yang mumet, kamu yang Oke, mumet yang pelan-pelan, menerimanya, Sultan. Dis. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Biar enak kita diskusi, pelan-pelan. Dari tadi aku pelan-pelan. pelan nih, Dis. Ini jelas aku ngomongnya Makanya pelan, kalau saya jelas, ngomong, tegas. kamu dengerin dulu biar kamu nangkep maksud saya. Perasaan tadi Oke. kamu yang enggak dengar loh, Dis. Ya, masalahnya kamu tuh ngeyel terus, ngomong terus. Loh, yang yel Edis loh, Dis. Tuh kan ngeyel kan? Coba kamu dengerin dulu, ikutin saya pelan-pelan biar kamu paham. Saya dengar ngerti nih, maksud dengar saya. nih. Oke, dengerin ya, cerita, dengerin. ya. Kamu patuh nggak kepada Allah? Ya, patuh. Patuh. Kamu patuh nggak kepada firman-Nya? Nah, firman ini Bukan itu ditulis. yang saya tanya. Kamu patuh nggak Boleh kepada nggak ke firman-Nya? situnya? Tenang. Kamu Nih, saya patuh kasih nggak kepada contoh ya. firman-Nya? Jawab dulu. Jawab. Ya, patuh. Patuh. Oke. Ya. Ketika kamu patuh kepada firman-Nya Allah, di situ kamu sedang mematuhi satu otoritas lain nggak? Maksudnya? Ini Allah. Dia Nggak berfirman. nampak. Kemudian Ya, kamu apa firman-nya? taat sama sang firman-nya itu. Baca firman-nya itu. Oke, Biar jelas, misalnya biar orang firman-nya. paham. Oke, misalnya firman-Nya Allah itu misalnya di dalam Apa Al-Qur'an. misal? Jangan pakai Oke. misal, harus jelas, Dis. Oke, Baca Al-Qur'an firman-nya lah, salah Al-Qur'an, satunya. Al-Qur'an firman-Nya Allah ya. Betul? Nah, apa yang bisa kamu ketahui tentang Al-Quran? Baca, coba. Oke, misalnya di dalam Al-Qur'an perintahnya itu firman-Nya Allah itu misalnya jangan kalian dekati zina, misalnya. Ini yang mudah nih, yang umum nih. Surah Al-Ikhlas kamu tahu? Saya sudah kasih, kamu malah ngasih punya kamu. Itu saja biar kita nggak berdebat, nggak bahas masalah Al-Ikhlas. Tenang. Orang paham juga yang Misalnya mendengar, dikatakan Dis. di situ kamu jangan mendekati zina. Ya. Oke, ketika kamu patuh taat sama firman-Nya Allah itu, apakah kamu sedang patuh dan tunduk kepada satu otoritas yang berbeda? Nah, itu tadi tuh perintah. Itu perintah tadi tuh. Jangan dekati zina. Itulah perintah. Itulah firman tadi itu. Oke, ketika kamu patuh sama sang firman itu, apakah kamu sedang tunduk kepada otoritas lain?
otoritas lainnya maksudnya gimana? Nah, kamu makan daging kambing dulu sana. Nah, Jangan makan daging keputus. kambing dulu sana, makan daging kambing kamu sana. Aduh, makanya gini teman-teman. Di dalam Kristen, Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Jadi ketika orang menaklukkan diri kepada Yesus, itu sebenarnya lagi menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Cara menaklukkan diri, cara tunduk, submit kepada Bapa di sorga itu submit kepada Yesus. Makanya Yesus itu bukan Tuhan lain. Makanya ketika kita menyembah Yesus, tunduk kepada Yesus, itu bukan tunduk kepada ilah yang berbeda. Makanya makanya otakmu dibersihin dulu. Heran saya dengan kalian, udah dijelasin sampai jungkir balik juga kalian gak paham-paham ya. Kristen itu sebenarnya sederhana kalau kalian mau paham. Bapa di surga yang tidak terlihat, yang tak terlampaui akal dan pikiran manusia, itu menurunkan firman-Nya nuzul menjadi manusia, namanya Yesus. Yesus berbeda nggak dengan Bapa? Berbeda. Tetapi Yesus itu datang daripada Bapa di surga. Jadi ketika kita menaklukkan diri kepada Yesus, menyembah Yesus, menuhankan Yesus, sebenarnya itu kita sedang menuhankan Bapa di surga. Begitu juga Roh Kudus. Ketika seseorang menundukkan diri, menaklukkan diri, submit kepada Roh Tuhan, sesungguhnya dia sedang submit kepada Bapa di surga juga. Makanya kami percaya Bapa di surga, Anak dan Roh Kudus itu satu. Makanya dikurang-kurangin minum kencing onta biar kamu paham hal yang sederhana itu. Atau kurang-kurangin membenturkan kepala kamu ke ubin biar kamu ngerti. Itu penjelasan sangat-sangat sederhana. Yo, kita kasih naik Jenny Alek. Kurang yang sederhana bagaimana lagi penjelasan yang saya jelaskan hari-hari. Ayah, Edis ngundang aku. Ya, silakan Jenny, nyalakan kamera. Muslim atau apa? Islam, Bang. Silakan nyalakan kamera yuk. Jenny, Jadi, Bang. Muslim. Baik, kita turunkan ya. Kalau malu-malu, kita turunkan dulu. Batuk kan teman-teman kan? Oke, kita kasih naik ada. Oh, si Sultan mau naik lagi dia. Nggak apa-apa, kita kasih kesempatan nih terakhir, yo Sultan. Coba Sultan, dalam sebuah diskusi kamu jangan pura-pura bengak, jangan pura-pura nggak nyambung. Coba silakan nyalakan kamera. Kenapa kamu pura-pura nggak nyambung dengan omongan saya? Bukan pura-pura nggak nyambung, harus jelas Dis. Otoritasnya seperti apa? Oke. Karena gini loh Dis. Yang saya tanyakan tadi, ketika kamu menundukkan diri kepada firman Allah, apakah kamu sedang menundukkan diri kepada satu otoritas yang lain selain daripada Allah? Apakah kamu sedang musyrik di situ? Tidak. Tidak. Artinya firman Allah itu adalah pengejawantahan dari Sang Allah itu sendiri, betul? Ya, perintah dari Allah. Iya. Artinya bagaimana Karena cara Allah taat? Tenang. Bagaimana cara bertakwa? Bagaimana cara patuh? Bagaimana cara tunduk? Submit, menyerahkan diri kepada Allah. Caranya dengan cara patuh, tunduk, submit kepada firman-Nya. Betul? Ya. Bisa nggak kamu patuh sama Allah tanpa patuh sama firman-Nya? Ya tentu kita dari firman itulah kita Pertanyaan bisa saya patuh. bukan itu. Bisakah kamu patuh sama Allah tanpa patuh sama firman-Nya? Ya tentu tidak bisa. Tidak bisa. Begitu juga kami orang Kristen, Bang. Bagaimana kami mau ngikut Bapa di sorga kalau kami tidak ngikut firman-Nya, yaitu Yesus? Bagaimana kami mau menyembah Dia kalau kami tidak menyembah Yesus? Bagaimana kami mau tunduk kepada Bapa di sorga kalau kami tidak tunduk kepada Yesus?
Karena Yesus Oh, jadi adalah kita- firman-Nya yang menjadi manusia. Kalau di dalam agama kalian firman-Nya jadi buku, makanya kalian tunduk patuh sama buku. Oh, enggak begitu. Enggak begitu gimana? Kamu patuh Ya nggak sama salah Quran? lah. Gini Des. Kau senak aja kau ngomong, Silakan. dibiarkan kau ngomong senak-enaknya aja. Silakan. Ya, karena Allah itu gaib, tidak tampak oleh mata, maka diutuslah para nabi. Nah, dari Rasulullah lah diwahyukan kitab. Nah, Jadi kamu tunduk dari kepada itulah Nabi. tunduk gimana maksudnya? Bingung Saya belum dia. saya dipotong. Jadi kamu Coba tunduk kalau kepada orang Nabi. ngomong tuh ya tunduklah kepada Rasulullah. Iya, Ya makanya jelas saya lah. bilang kalian ini tunduk sama manusia. Gini loh, Kalian Dis. penyembah manusia Bukan. Muhammad. Oke, sekarang saya tanya. menyembah Nabi dengan- berbuat dosa enggak? Menyembah dengan nunduk nantinya jangan bahas itu dulu. Kalau orang Satu tunduk lah. kepada setan, kalau orang patuh tunduk kepada setan, disebutkan dia menyembah Des, setan gini nggak artinya? Des, dengar loh, Des, kau suka susah mepet-mepet kayak kamu. gitu. Orang lagi jalan dipotong. Makanya Silakan. gini, Des, kamu tuh gini, Des ya. Mohon maaf ya. Saya sebenarnya senang kalau lihat kamu tuh live gitu. Cuma kekurangan kamu itu aja, Des. Etikanya gak kurang gitu. Kita tuh lebih adab itu dipentingkan. Saya senang jujur loh, Des. Nah, cuman coba kita nih orang ini, kita nih orang Indonesia, Des. Saya walaupun saya mungkin ada bahasa kamu, tapi saya tetap menghargai Edis gitu. Ya, silakan. Edis ditonton orang banyak. Kita harus beradab loh, Dis ya. Walaupun kita Silakan. berbeda pendapat, kamu keyakinannya ini, tapi kita tetap menghargai. Oke, Edis ya, sepakat ya. Silakan, silakan. Apa pertanyaan? Sampai lupa saya, Edis. Ulang lagi. Gini, apakah kamu menundukkan diri kepada manusia? Menundukkan diri kepada manusia. Ya, Tidak Muhammad lah. maksud saya di kepada situ. manusia ya. Maksud Kepada saya di situ manusia Muhammad. ya. Kepada Muhammad yang mana Muhammad, banyak orang bernama Muhammad ini. Jelas. Nabi. Ya, kepada Nabi saya betul-betul saya tunduk karena Allah. Oke. Apalagi? Oke, Nabi berbuat dosa enggak? Kalau itu saya nggak kurang tahu juga itu. Di mana dalilnya berbuat dosa? Oke, Karena coba Nabi itu di dalam pernah Quran surat Muhammad. Ayat berapa? Baik, sebentar. Sabar ya. Pelan. Di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke Sabar. Apa tuh ceritanya di situ? Waduh. Sabar ya. Muhammad. Ya, saya juga nyari nih. Ini penontonmu semuanya nah hobi menghujat ini, hujat aja deh. Belajar di sini biar tahu kalian, jangan menghujat aja. Di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-32. 32. Ya, silakan. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, bukan ini ya. Apa ini? Apa yang kamu ini di sini pertanyakan? Ya, coba dibaca dulu. Inna- Quran surat Muhammad ayat 32. Kalau saya baca kamu ngerti? Baca terjemahannya dong. Rajim innal ladzina kafaru. Yang mana terjemahannya? Terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang kafir. Quran surat Orang Muhammad loh. kafir. Quran surat Muhammad. Iya, ini surat Muhammad ini. Oh, ayat yang Kamu bukan ke-19. surat- Sorry. Ayat yang ke-19. Lah, Sorry. makanya. 19 bukan 32. Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Wih, panjang mah. Nah, coba baca. Wa alam anahu. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan melain Allah. Maksudnya tetaplah engkau hai Muhammad. Enggak ada terjemahan dalam enggak di situ? Ada, ini terjemahan saya baca. Nah, ini. coba baca. Coba. Kamu udah dengar? Ini jelas.
Ya, kamu simak ya, biar tidak diulang-ulang itu. Maka ketahuilah, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya, Kok maksudnya Duh, sih? Kamu bukan Tuh, baca tuh, terjemahan. Baca terjemahan. ya, terjemah nih. Ayat berapa tadi? Aduh. Tunggu. Dia bohong di depan publik ini, teman-teman. Mana bohong ini ada ini, ha? Quran surat ke-47 ayat yang ke-19. 19. Ayat 19. Maka ketahuilah itu ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya benar tuh situ. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini ayat 19 ini. Nah, maksudnya tetaplah engkau hai Muhammad pada prinsipmu demikian itu, karena itu bermanfaat kelak di hari Ini yang kiamat. Anda baca Dan ini yang Anda baca terjemahan atau apa sih? Kok Kamu ada maunya maksudnya? apa? Maksudnya gimana sih? Oh, mau ini terjemahan bukan dari ini nih. Saya ubah dulu ya. Ini terjemahan dari ini. Ntar sebentar, Dis. Berarti kamu yang dari Kemenak itu terjemahnya tuh. Sebentar. Itu tafsir Jalalain, enggak paham kamu itu. Maaf ya. Ini kamu pakai terjemahan Kemenak ini. Maaf ya. Yang 19 ya, yang maka ketahui bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, mohonlah ampun atas dosamu. Itu yang maksud kamu ya. Oke, mohonlah ampun Ya. atas dosamu dan Ya. dosa orang-orang mukmin. Ya. Oke, siapa di situ Laki-laki. mohonkanlah ampun atas dosamu? Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, mohonlah ampun dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki. Oke. Siapa di situ laki-laki yang disuruh dan memohonkan perempuan. ampun atas dosanya? Orang-orang mukmin. Enggak, siapa di situ yang harus memohonkan ampun atas dosanya sendiri dan dosa orang-orang mukmin? Iya, orang-orang mukmin. Maka ketahuilah bahwa tidak kita Tuhan. mau ngajak diskusi. Nih, saya balikin Kamu lah baca. layar saya dah. Aduh, susah. Boleh, nih saya benar balikan lagi, ngomong nah. sama mereka ini. Apa pula yang susah? Nih saya balikin juga nih di sana. Nih ya, nih. Aduh. Nah, nih ha. Panyang pala ambo di panyang. Coba lihat nih. Dengarkan. Maka Nih, saya balikin ketahuilah Ya. bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu. Dosanya siapa ini? Mu di sini siapa? Dosamu. Siapa Ya, mu di sini? orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Maksud kamu itu dosanya dosa siapa? Mu di sini maksudnya Muhammad pean. Di mana itu dasarnya Muhammad, Adis? Oke. Coba kalau kamu. begitu Kamu mu di paham sini nggak masalah? siapa? Tunggu, Dis. Saya balikin kamera saya dulu nih. Susah ini orang ini. Taruh lo. Tata, sabar ya. Ini apa ini? Aduh. Allah. Siapa di situ mu? Mu itu maksudnya ya orang mukmin lah, manusia lah itu. Banyak Ini, orang. Gis. Coba cek bahasa Arabnya. Satu Bukan, orang atau dua orang bukan. di situ. Ini tidak ada loh, Dis. Yang Oh, dicek bahasa Muhammad Arabnya. itu, Mu Dis. di situ ka atau kum? Coba. Nah, kalau menurut pemahaman kamu, coba tunjuk di situ mana yang Coba kamu Muhammad baca di Arabnya situ. dulu, coba. Baca Arabnya. Saya baca Arab, memang kamu paham. Nah, coba kamu yang kasih tahu. Nanti saya susah pula balikan ininya lagi nih. Mana yang Muhammad di situ? Belajar Nggak dulu, ada belajar Muhammad dulu. itu. Belajar dulu. Jangan dulu lah. Nanti kamu kesini lagi. Kamu belajar dulu. Nggak tahu apa-apa kamu. Susah. Kita kasih naik ada Raden Arif. Ya, silakan Raden Arif. Selamat malam, Raden Arif. Selamat malam.
Muslim bang? Iya Muslim. Silakan bang, nyalakan kamera. Gelap bang. Oke, ya silakan bang. Apa yang mau Anda utarakan bang? Ya. Ya, maksudnya kenapa selalu sering disebut Muslim itu botol ya? Kenapa sering disebut Muslim itu botol? Karena banyak yang naik ke sini itu nggak ngerti agama Islam. Dan disebutkan di dalam agama Islam bahwa kalian itu, gini aja, saya kasih satu contoh saja ya, biar enak. Kalau orang minum air kencing hewan, menurut Anda orang itu botol atau enggak? Iya, menurut saya sih iya. Nah, sekarang kalau kamu beriman kepada Muhammad, maka kamu harus mengikuti apa katanya, betul? Betul. Salah satu yang diperintahkan oleh Muhammad itu adalah minum air kencing hewan, kencing onta, betul? Abang Edis mengutip dari hadis. Susah ini anak. Dari hadis Bang, kan, jangan betul bahas kan? yang rumit-rumit. Tadi Anda sudah setuju bahwa orang yang minum air kencing hewan berarti dia botol, bodoh dan tolol, betul? Ya, betul, saya setuju. Oke. Tapi abang Oke, kan tenang, mengutipnya biar dari- saya lanjutkan. Belum selesai. Muhammad memerintahkan kalian kalau sakit itu minum kencing hewan. Kencingnya onta, makanya orang-orang pergi ke Arab. Ruben Onsu yang mualaf, terlihat videonya dia sudah mengunjungi kandang unta. Tapi saya tidak lihat dia minum kencingnya. Saya lihat dia mendatangi kandang-kandang unta. Lagi ngintip-ngintip itu. Mana nih yang mau diminum nih? Mungkin. Nah, saya mau tanya kepada kamu. Ketika seorang muslim betul-betul menjadi seorang muslim, dia akan mengikuti apa kata Muhammad. Maka dia akan minum air kencing onta. Pertanyaan saya, ketika dia minum kencing onta, maka dia botol nggak? ya botol secara medis. Nah, itulah sebabnya saya bilang kalian botol. Silakan, gantian. Ya kan Abang Edis selalu memukul rata semua orang Islam itu minum air kencing unta. Itu masalahnya. Berarti Anda tidak mau minum kencing onta? Saya mau hidup sehat. Unta zaman sekarang sama zaman dulu beda. Berarti orang-orang yang minum unta zaman dulu pintar? Buktinya surat Al-Maidah ayat 5152, jangan jadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpinmu. Sekarang kepake, enggak kan? Ayat yang enggak kepake jangan dibahas, Bang. Untuk menyudutkan Islam. Ayat yang tidak kepake. Berarti maksud Anda ada ayat-ayat yang tidak terpakai dalam Al-Quran? Kan Islam bukan hanya satu. Ada NU, Muhammadiyah. Abang mau benturkan sesama Islam? Jangan, Bang. Ini kayaknya saya harus tambah dosis dekolgen nih teman-teman. Sebentar. Berarti kalau orang minum kencing onta dulu berbeda dengan orang minum kencing onta sekarang. Dulu nggak ada plastik, Bang. Maksudnya? Kan makanannya udah beda. Makanan onta. Teman-teman, bisakah kalian menolong saya? Ini maksudnya gimana nih? Coba saya pengen tahu ini gimana. Ya. Bang, zaman sekarang jangankan onta, kambing aja makan plastik. Berarti kalau misalnya tidak makan plastik, berarti kencingnya boleh diminum.
mungkin ada khasiat tersendiri ya karena petunjuk dari Allah. Oh begitu. Jadi kalau tidak makan plastik, maka kencingnya boleh diminum. Plastik salah satunya, tapi kan banyak nih rumput-rumput yang pakai kimia, makan makanan onta yang bikin kita nggak malah sehat, malah gampang meninggoy. Oh begitu. Baiklah ya. Kita ikuti saja lah ya. Kan sudah saya bilang tadi, mereka ini memang tidak ada lagi yang waras. Oke, baik. Hanya itu saja. Ya kan gini bang, kullu bani Adam kotoun. Setiap anak cucunya Adam pasti mengalami kesalahan, termasuk Nabi saya. Abang cari kesalahannya terus sih. Oke, berarti Muhammad berbuat salah. Anak cucu Adam. Oke, berarti Saya nggak tahu berarti Anda Yesus setuju ya. Muhammad berdosa. Ya setiap doa kita harus memintakan ampunan untuk Rasulullah. Oke, berarti Muhammad berdosa. Coba saya pengen Anda buat statement dulu. Saya mengakui. Saya mengakui, Doa buat bisa pengakuan. gitu. Supaya Biar orang-orang Islam tahu dan sadar bahwa Muhammad seorang berdosa. Yo, saya mengakui. mereka tahu bang, Nabi kita nggak sempurna, tapi dia juga teladan yang baik. Bukan itu yang saya tanya. Berarti Anda mengakui Muhammad seorang berdosa? Iya, tidak sempurna kan? Muhammad berdosa, tidak sempurna. Oke, coba sadarkan kepada saudara-saudaramu ini. Karena mereka itu setiap hari terus mengatakan Muhammad itu suci, manusia sempurna, tidak berdosa. Coba silakan, kamu sadarkan kepada mereka, ayo. Ya buat mereka yang Sebentar, tes dulu Al-Quran baca Quran, coba. Jangan-jangan ini Anda nyamar lagi nih. Ayo, coba baca Quran dulu, coba. tujuannya nyamar apa bang? Iya, Saya kita hanya tes untuk- dulu karena orang-orang mengatakan nanti ini rekayasa, settingan. Coba yuk. Baca Quran dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, Muslim. Ya, Anda mengakui Bang bahwa Muhammad berdosa? Ya, nothing perfect. Oke, Anda mengakui bahwa Anak Muhammad Adam. Anda mengakui bahwa Muhammad tidak sempurna? Kesempurnaan hanya milik Allah. Baik, ya, kita hargai dia. Ini pengakuannya, teman-teman ya. Jadi wahai orang-orang Muslim, berhentilah kalian dari mengatakan Muhammad itu suci, tidak berdosa, Muhammad dijaga. Berarti Anda tidak percaya ya bahwa Muhammad itu maksum, bersih dari dosa? Ya itu kan kehendak Allah yang membuat dia masih berdosa atau bersih. Yang kita yang meniru kan contohnya, teladannya. Baik. Coba kita naikkan satu Muslim yang lain ya, biar enak kita. Karena nanti kalau satu pihak begini disangkain kita janjian. Coba kita kasih naik ada Usman Saleh, coba. Ini karena banyak Muslim itu tidak mengakui Muhammad berdosa. Ini Raden Arif ini Muslim tapi mengakui. Ya, Usman Saleh, silakan nyalakan kamera, Bang. Bang tuh. Ya. Bang, kameranya kemana, Bang? Tunggu. Usman Saleh, Anda Muslim? Iya Muslim. Oke, Abang setuju nggak, Bang, bahwa Muhammad itu berdosa? Tidak setuju. Ketemu lo lawan. Ya, silakan kalian ngobrol. Saya dengar. Yang mana yang benar kalian? Kalau Bang di sini belajar Islam ya? Sebentar, Bang, Al-Quran saya selama Kristen, 13 Bang. tahun Saya ya? Kristen. Ini lawan diskusi saya atau teman diskusi saya Raden, dia Muslim, tapi dia mengakui Muhammad itu seorang berdosa. Muhammad tidak sempurna. Coba
Yang bener yang mana ini? Silakan Raden. Nggak usah ke situ. Yang namanya sempurna bang, nggak ada Dulu. yang Sekarang saya mau bertanya sama Bang Edi sini. Nggak usah ke situ dulu. Sebentar, kalian diskusi dulu nih. Coba Ini, tanyakan mau kepada bertanya sama Arif Edi. kenapa dia berpikir bahwa Muhammad tidak sempurna dan berdosa. Silakan. Nggak usah ke situ, nggak usah ke situ. Sekarang mau bertanya sama Bang Edi, karena Bang Edi ini kan belajar Al-Quran selama 13 tahun. Oh, lari kemana-mana. Oke lah. Baik. Ke situ dulu. Raden Ke situ Arif, dulu. coba Jangan jelaskan kemana-mana kepada dulu. dia kenapa Muhammad berdosa. Silakan. Jangan ke situ dulu. Coba jawab dulu. Karena Anda itu belajar selama 13 tahun. Baca surah Al-Ikhlas ayat 3. Nah, itu aja dulu. Baca. Hah? Nggak usah ketawa. Ya, dibawa dulu. Saya naikkan dulu satu muslim yang lain ya Bang ya. Tenang. Kita kasih naik ada Riko. Oh, Eko. Ya, Eko muslim Bang. Oh iya bang, Muslim Bang. Muslim. Oke, gimana Bang? Setuju bahwa Muhammad itu orang berdosa? Ya setuju bang. Setuju? Iya namanya manusia. Nah, coba Bang. Coba bacakan satu ayat Quran dulu Bang untuk konfirmasi. Nanti disangkain Anda muslim gadungan. Coba. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sah ini muslim lagi nih teman-teman ya. Semakin banyak yang mengakui bahwa Muhammad seorang berdosa ya. Coba kita kasih naik ada Riko. Coba. Biar kalian tahu ini. Jadi sesama muslim itu masih ada yang menyembah Muhammad, mengkultuskan, mendewakan Muhammad, menganggap Muhammad itu tanpa dosa, suci gitu ya. Ya silakan Riko. Gimana Bang cara menyadarkan orang-orang Islam bahwa Muhammad itu berdosa? Kulu bani Adam kotoum. Setiap anak cucu Adam pasti punya kesalahan. Oke, coba Riko silakan nyalakan kamera. Nah, Des. Ya silakan Riko. Kenapa, Des? Nyalain kamera. Oke Riko, kamu setuju dengan teman-temanmu sesama muslim di sini bahwa Muhammad seorang berdosa? Enggak, dia masum, Des. Coba silakan Raden sama Eko coba. Saya mau tahu ini kalian bahas dulu itu sebenarnya Muhammad berdosa atau enggak? Coba. Enggak, kita berdua aja, Des. Nggak usah kayak anak kecil lah, Des. Iya, coba tanya Giliran coba aku Raden dan ngomong Aru, sendiri, nggak Eko dikasih coba naik. gimana? Kenapa kau takut debat dalam aku? Giliran aku sendiri aku mau ngasih naik, nggak dikasih naik. Giliran Halo, Raden dan rame-rame Eko. kayak gini suruh konfirmasi, kau kasih aku Ya. naik. Coba yang silakan bicara? jelaskan Sama Raden aku. Ya dan Eko. setiap kita berdoa kan memohon ampunan untuk Nabi kita dan keluarganya bahkan. Iya, belum tentu itu berdosa, Pak. Iya Jadi, kan, betul kan? Nabi itu, setiap nabi itu masum, Pak. Jadi, kalau misalkan nabi itu berdosa, kita itu yang diajarkan itu nggak akan bisa percayai. Gimana sih, Bapak? Dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwasanya kita harus mengikuti Rasul. Kalau misalkan Rasul itu berdosa ya kita nggak bakalan bisa mengikuti dia dong, kan gitu. Ada di dalam Al-Qur'an itu kan. Kalau kita itu harus mengikuti Rasul dalam ayatnya itu. Jadi kalau misalkan Bapak bilang masum, ngerti arti masum nggak, Pak? Tapi baca lagi bang itu tadi surat Muhammad itu. Surat Muhammad ayat Dalam 19. Al-Quran itu. Nah itu. Muhammad disuruh mohon ampun atas dosanya. Nah betul. Kalau kita baca Al-Quran itu, Pak, harus dari awal. Jadi Coba baca dari awalnya, coba. Nomor berapa? Nomor 19. Nah, sebelumnya Kan itu udah ada jelas pertanyaan banget itu dari di- orang kafir Quraisy. Kitab kita Dari itu kan situ udah jelas banget.
Gimana Bang? Sudah jelas kan itu kan perintah Allah. Iya, tapi jangan dipotong-potong ayat Ya, Al-Quran berarti itu, kita jangan nggak potong-potong. percaya Kalau kita Al-Quran mau kalau mengerti gitu, Bang. artinya, gimana Bang? Berarti kita nggak percaya Al-Quran kalau gitu. Bukan nggak percaya Al-Quran Pak. Al-Quran itu ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Jangan dipotong langsung ke ayat 17. Ya, tapi Jangan kan ayat itu dipotong kan ayat menjelaskan 19. benar Apa itu. sih ceritanya? Ada ceritanya pasti. Begitu Pak. Kalau Oke, misalkan coba Bapak coba kayak Riko gitu, baca dulu, coba silakan. bilang Coba Riko Oke, baca kayak sebelum ayat kemarin, 19, coba. enggak, aku mau bahas yang kemarin aja yang kau Enggak, bilang tenang dulu Riko, Maryam biar kita 71 selesaikan itu. dulu. Riko, Apa sih? macet.